Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ardiansyah Barus. NIM saya 42218110126. Saya dari tim Exoskeleton Lower Limb. Di sini saya akan menjelaskan tentang aquatrap saja yang akan digunakan dalam proyek ini. Robot exoskeleton adalah suatu alat semacam pakaian tambahan yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kemampuan pengguna. Robot exoskeleton lower limb dapat digunakan untuk membantu proses rehabilitasi manusia yang kehilangan kemampuan berjalan karena stroke, cedera sumsum tulang belakang, patah kaki, dan menjadi alat bantu yang digunakan untuk mengatasi gangguan fisik yang diakibatkan oleh kelainan genetik. Tetapi robot exoskeleton tidak dapat bergerak sendiri tanpa alat bantu berjalan, karena robot exoskeleton tidak mempunyai keseimbangan sendiri. Maka diperlukan sebuah assistive walker sebagai pegangan agar pengguna robot exoskeleton tidak terjatuh. Assistive walker adalah sebuah benda atau alat yang membantu manusia berjalan dan meminimalisir terjatuh. Selain itu, assistive walker juga memberikan gaya berjalan yang alami dan lembut karena menggunakan roda. Fungsi lain assistive walker adalah sebagai alat yang digunakan untuk rehabilitasi berjalan. Motor yang akan digunakan dalam proyek ini adalah pada bagian exoskeleton akan menggunakan motor brushless. Sedangkan pada assistive walker akan menggunakan motor DC. Dapat lihat pada gambar yang di atas adalah motor brushless, sedangkan yang di bawah adalah motor DC. Pengertian motor brushless. Motor brushless bisa juga disebut dengan BLDC, brushless direct current. Seperti namanya, motor BLDC adalah jenis motor DC namun tidak memiliki sikat atau brush. Motor brush hampir sama dengan motor DC pada umumnya. Yang beda dari konstruksi motor DC konvensional dan motor brushless adalah penggantian komutator mekanis dengan rangkaian elektronis. Maka dari itu, motor BLDC adalah jenis motor sinkron, dalam arti bahwa medan magnet yang dihasilkan oleh stator dan rotor berputar pada frekuensi yang sama. Seperti motor DC pada umumnya, motor brushless terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Magnet permanen dipasangkan pada rotor, dan stator terdiri dari lilitan untuk kutuban tertentu. Prinsip kerja motor brushless. Bilitan stator pada brushless terhubung dengan rangkaian kontrol. Rangkaian ini memberikan sinyal frekuensi dengan daya besar, sehingga pada bilitan stator timbul medan magnet dengan kutub yang berlawanan dengan magnet permanen pada rotor. Sesuai dengan sifat medan magnet, di mana kutub yang sama akan tolak-menolak dan kutub yang berlawanan akan tarik-menarik. Hal ini juga terjadi pada motor. Ketika magnet pada bilitan memiliki kutub utara, maka bilitan tersebut akan menarik kutub selatan rotor dan menolak kutub utaranya. Begitupun sebaliknya, ketika bilitan memiliki kutub selatan, maka bilitan tersebut akan menarik kutub utara motor dan menolak kutub selatannya. Karena dipasang melingkar dengan titik tengah, maka rotor akan menghasilkan gerak putaran sesuai dengan perubahan medan magnet pada stator. Dapat lihat pada animasi di layar untuk cara kerja sistem magnet pada motor brushless. Pengertian motor DC. Motor DC ini juga dapat disebut sebagai motor arus arah. Seperti namanya, DC motor memiliki dua terminal dan memerlukan tegangan arus arah atau DC, direct current, untuk dapat menggerakkannya. Motor listrik DC ini biasanya digunakan pada perangkat elektronik dan listrik yang menggunakan sumber listrik DC, seperti vibrator ponsel, kipas DC, dan bor listrik DC. Motor listrik DC atau DC motor ini menghasilkan sejumlah putaran per menit
atau biasanya dikenal dengan istilah RPM, revolution per minute, dan dapat dibuat berputar searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam apabila polaritas listriknya diberikan pada motor DC dibalik. Motor listrik DC tersedia dalam berbagai ukuran, RPM, dan bentuk. Kebanyakan motor listrik DC diberikan kecepatan rotasi sekitar 3000 rpm hingga 8000 rpm dengan tegangan operasional dari 1,5 volt hingga 24 volt. Apabila tegangan yang diberikan ke motor listrik lebih rendah dari tegangan operasional, maka akan dapat memperlambat rotasi motor DC tersebut, sedangkan tegangan yang lebih tinggi dari tegangan operasional akan membuat rotasi motor tersebut lebih cepat. Namun ketika tegangan yang diberikan ke motor DC tersebut turun menjadi di bawah 50% dari tegangan operasional yang ditentukan, tidak dapat berputar atau terhenti. Sebaliknya, jika tegangan diberikan ke motor tersebut lebih tinggi sekitar 70% dari tegangan operasional yang ditentukan, maka DC motor tersebut akan menjadi sangat panas dan akhirnya menjadi rusak. Pada saat motor listrik DC berputar tanpa beban, hanya sedikit arus listrik atau daya yang digunakan. Namun pada saat diberikan beban, jumlah arus yang digunakan untuk meningkatkan hingga ratusan persen, bahkan hingga ribuan persen, atau lebih tergantung jenis beban yang diberikan. Oleh karena itu, produsen motor DC biasanya mencantumkan stall current motor DC. Stall current adalah arus pada poros motor terhenti karena mengalami beban maksimal. Prinsip kerja motor DC. Terdapat dua bagian utama pada sebuah motor DC, motor listrik DC, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor yang tidak berputar. Bagian statis ini terdiri dari rangkaian kumparan medan. Sedangkan rotor adalah bagian yang berputar. Bagian rotor ini terdiri dari kumparan jangkar. Dua bagian utama ini dibagi lagi menjadi beberapa komponen penting, yaitu diantaranya adalah yoke, kerangka magnet, poles kutub motor, field winding kumparan medan, magnet, armature winding kumparan jangkar, komutator, dan brush kuas atau sikat arang. Prinsip motor listrik DC ini menggunakan fenomena elektromagnet untuk bergerak. Ketika arus listrik diberikan ke kumparan permukaan, kumparan yang bersifat utara akan bergerak menghadap ke kutub selatan, dan kumparan yang bersifat selatan akan bergerak menghadap ke utara magnet. Saat ini, karena kutub utara kumparan bertemu dengan kutub selatan magnet, ataupun kutub selatan kumparan bertemu dengan kutub utara magnet, maka akan terjadi saling menarik yang menyebabkan pergerakan kumparan berhenti. Untuk menggerakkan lagi, tepat pada saat kumparan berhadapan dengan kutub magnet, arah arus medan kumparan dibalik. Dengan demikian, kutub utara kumparan akan berubah menjadi kutub selatan, dan kutub selatan akan berubah menjadi kutub utara. Pada saat perubahan kutub tersebut terjadi, kutub selatan kumparan akan berhadapan dengan kutub selatan magnet, dan kutub utara kumparan akan berhadapan dengan bagian kutub utara magnet. Karena kutubnya sama, maka akan terjadi tolak-menolak sehingga kumparan bergerak memutar, hingga utara kumparan bertemu dengan selatan. Dan selatan kumparan berhadapan dengan utara magnet. Pada saat ini, arus yang mengalir ke kumparan dibalik lagi, dan kumparan akan memutar lagi karena adanya perubahan kutub siklus ini. Akan berulang hingga arus listrik pada kumparan diputuskan. Pengertian PWM. Metode PWM plus switch modulation atau modulator lebar pulsa adalah sebuah metode untuk memanipulasi lebar sinyal digital dengan perioda yang berbeda namun dengan frekuensi yang sama. PWM dinyatakan dalam persen. Semakin besar persentase PWM, maka lebar pulsa high-nya akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya.
Selain untuk mengatur putaran motor DC, motor PWM juga berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya lampu DC untuk keperluan telekomunikasi pengontrolan daya atau tegangan yang masuk ke beban regulator tegangan, audio efek akan penguatan serta berbagai aplikasi lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.